Hebrew. Helikopter Z-20 adalah salah satu proyek paling ambisius dalam modernisasi kekuatan udara Tiongkok. Pengembangannya dimulai sejak awal 2000-an, setelah Tiongkok menyadari kebutuhan akan helikopter medium lift dengan kemampuan tinggi di medan pegunungan dan iklim ekstrim. Selama beberapa dekade, Angkatan Darat Tiongkok sempat mengandalkan helikopter buatan asing seperti Sikorsky UH-60 Black Hawk yang dibeli pada era 1980-an. Namun setelah embargo militer Barat pasca peristiwa 1989, Beijing terdorong untuk mengembangkan helikopter serupa secara mandiri. Prototipe pertama Z-20 akhirnya melakukan penerbangan perdana pada Desember 2013, menandai lahirnya platform domestik yang kini dianggap sebagai tulang punggung armada helikopter modern Tiongkok. Z-20 diproduksi oleh Harbin Aircraft Industry Group atau HAIG yang berada di bawah naungan Avic, konsorsium penerbangan terbesar di Tiongkok. Dari segi desain, helikopter ini memang mirip dengan UH-60 Black Hawk, namun terdapat sejumlah modifikasi signifikan. Z-20 menggunakan rotor utama dengan 5 bilah bukan 4 seperti Black Hawk, yang memberi stabilitas lebih baik dan daya angkat lebih besar, serta pengurangan tingkat kebisingan. Helikopter ini diperkirakan memiliki bobot lepas landas maksimum sekitar 10 ton, dengan kapasitas angkut 10 hingga 15 personel bersenjata lengkap. Untuk mesinnya, Z-20 mengandalkan turboshaft buatan dalam negeri seri WZ yang diklaim setara atau bahkan lebih bertenaga dari mesin T-700 milik Sikorsky, sehingga mampu beroperasi di ketinggian lebih dari 4.000 meter. Seiring berjalannya waktu, Z-20 dikembangkan dalam berbagai variasi sesuai kebutuhan militer Tiongkok. Terdapat versi angkut, pasukan standar, versi maritim yang dilengkapi sonar dan sistem anti kapal selam, serta varian SAR. Yang terbaru adalah Z-20T, sebuah varian assault atau serbu udara. Versi ini dipasangi sayap pendek atau stop wings dengan hardpoint untuk membawa berbagai persenjataan seperti roket, rudal udara ke darat, dan pod senjata. Dengan modifikasi ini, Z-20 tidak hanya berfungsi sebagai transportasi pasukan, tetapi juga bisa memberikan dukungan tembakan langsung di medan tempur, serupa dengan peran yang dimainkan helikopter MH-60 Black Hawk versi tempur milik Amerika Serikat. Dari sisi kemampuan tempur, Z-20 dan varian Z-20T menawarkan fleksibilitas operasional yang luas. Ia mampu menjalankan misi air assault, pengangkutan lintas laut, operasi pasukan khusus, pencarian dan penyelamatan tempur, hingga operasi anti kapal selam di laut lepas. Avionik modern, sistem fly-by-wire, dan perlengkapan pertahanan diri seperti radar, warning receiver, serta pelontar chaff atau flare menjadikannya lebih survival di lingkungan tempur modern. Keunggulan utama Z-20 adalah performanya di medan tinggi yang sangat penting untuk operasi di wilayah Tibet dan perbatasan dengan India. Dengan kehadiran varian bersenjata Z-20T, Tiongkok semakin memperkuat kemampuan proyeksi kekuatan udaranya di kawasan. Meski begitu, jumlah pasti Z-20 yang sudah diproduksi tidak pernah diumumkan secara resmi. Laporan terbuka dari lembaga internasional seperti IISS atau Analisis Pertahanan memperkirakan bahwa hingga beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah memproduksi puluhan hingga ratusan unit Z-20 dalam berbagai varian. Hal ini menunjukkan bahwa Beijing berkomitmen menjadikan helikopter ini sebagai tulang punggung transportasi dan serbu udara mereka, menggantikan helikopter lama seperti Z-8 dan Z-9. Dengan kombinasi teknologi domestik, fleksibilitas misi, dan keunggulan di medan tinggi, Z-20T kini dipandang sebagai simbol kemajuan industri pertahanan Tiongkok, sekaligus alat strategis untuk memperkuat klaim militernya, termasuk dalam konteks Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan. Kemandirian
alat pertahanan, alat tempur, dan alat-alat militer lainnya itu sangat penting bagi sebuah negara, sehingga tidak mudah untuk dikenai sanksi berupa embargo dari negara-negara adik kuasa seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Bagaimana kira-kira? Ada yang ingin disampaikan? Sampaikan saja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.